Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningtri Prastiana dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi latihan fisik. Nah, sebelum saya menjelaskan materi latihan fisik, saya akan menjelaskan arti atau pengertian dari latihan sendiri. Nah, arti dari pengertian latihan adalah suatu proses yang sistematik untuk meningkatkan kualitas fisik dan penampilan olahraga. Nah, untuk itu metode latihan menjadi sangat penting bagi seorang pelatih. Latihan menjadi sangat relatif jika dilakukan dengan program yang baik. Nah, di samping itu ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari sebuah latihan, karena komponen kondisi fisik ini mencakup dari kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, daya tahan, daya rada otot, koordinasi, keseimbangan, daya lentur, dan reaksi. Nah, melalui latihan kondisi fisik ini, atlet dapat dipertahankan atau ditingkatkan baik yang berhubungan dengan kualitas keterampilan maupun dengan kesehatan secara umum. Nah, di mana kebugaran jasmani ini sangat menentu ukuran kemampuan fisik seorang atlet atau olahragawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, manfaat-manfaat dari kondisi fisik ini adalah untuk meningkatkan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Di antara lain, yang kedua adalah terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, dan stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Nah, yang ketiga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Nah, yang keempat ada waktu pemulihan akan lebih cepat dan respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. Nah, pengertian dari latihan fisik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh. Nah, dalam arti lain, latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara teratur, terencana, atau terinci yang dilakukan berulang-ulang dalam intensitas tertentu dan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf kesehatan yang lebih baik atau kesehatan kebugaran. Nah, tujuan dari latihan fisik ini adalah banyak pengaruh yang ditimbulkan pada tubuh manusia, dan itu pun tergantung tujuannya. Yang pertama ada latihan fleksibilitas, nah yaitu seperti regangan. Nah, biasanya difungsikan untuk memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi. Yang kedua ada latihan aerobik, atau kita bisa melakukannya dengan berjalan dan berlari. Nah, biasanya ini berfungsi untuk menambah daya tahan kardiovaskular. Nah, yang ketiga ada latihan anaerobik seperti angkat besi. Nah, biasanya ini untuk menambah kekuatan otot jantung, untuk menambah otot jantung pendek. Nah, yang ketiga ada latihan yang bisa menjadi bagian penting terapi fisik seperti kehilangan berat badan atau kemampuan olahraga. Yang kelima ada latihan fisik yang sering dan teratur untuk memperbaiki kinerja sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit kekayaan seperti jantung, penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, dan obesitas. Nah, di antara lain, di samping dari latihan fisik itu tadi ada juga beban latihan fisik. Nah, beban latihan fisik ini termasuk dalam latihan fisik itu sendiri. Nah, apa sih itu beban latihan fisik? Nah, beban latihan fisik ini merupakan suatu bentuk latihan jasmani dan rohani atlet guna untuk mencapai prestasi olahraga. Nah, beban latihan ini juga merupakan jenis paling
umum dan dari latihan kekuatan untuk membangun kekuatan fisik dan menambah ukuran otot kerangka. Nah, biasanya cabang olahraga yang menempatkan latihan beban ini lebih diutamakan oleh binaragawan, angkat besi, angkat berat, lempar cakram, lempar lembing, dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga bisa digunakan untuk memperkuat dan memperbesar massa otot, atau bisa digunakan untuk cabang olahraga permainan. Nah, biasanya ini bela diri, tenis, bola basket, hoki, bisbol, sepak bola, dan lain-lain sebagainya. Beban latihan fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada beban luar atau outer load, dan yang kedua ada beban dalam atau inner load. Ciri-ciri dari latihan fisik ini ada intensitas beban, volume beban, interval beban, frekuensi beban, durasi beban, dan ritme. Nah, unsur-unsur latihan fisik ini ada banyak sekali. Nah, sedikit saya jelaskan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan ini merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Nah, cara melatih kekuatan otot ini, kekuatan tubuh ini adalah angkat beban, push up, sit up, back up, squat jump. Dan yang kedua ada daya tahan. Nah, daya tahan ini merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan ini dibagi menjadi dua, yaitu muscle endurance dan respiratory cardiovascular endurance, atau yang disebut dengan daya tahan jantung, pernapasan, dan peredaran darah. Nah, unsur-unsur bentuk latihan dari unsur-unsur daya tahan ini adalah bisa dilakukan dengan melalui lari cepat sekali atau speed, lari cepat yang kontinu, lari lambat yang kontinu, lari dengan interval, latihan interval, jogging, lari cepat ulang, fast track, atau speed play. Nah, biasanya untuk meningkatkan daya tahan ini bisa menggunakan cara mempertinggi intensitas latihan daya tahan, memperjauh jarak lari atau renang, mempertinggi tempo atau latihan kecepatan, memperkuat otot-otot untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga ini ada kecepatan atau speed. Nah, kita udah tahu sendiri bahwa kecepatan merupakan suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi yang lain pada jarak tertentu dan pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ini adalah keturunan waktu reaksi, kemampuan menahan tahanan luar, teknik, konsentrasi, dan kemauan, dan elastisitas otot. Nah, yang keempat ini ada kelenturan atau flexibility. Nah, kelenturan atau flexibility ini adalah keleluasaan pergerakan otot tubuh, khususnya otot persendian. Nah, kelenturan ini dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga, tetap saja ada sedikit perbedaan pada penerapannya, yakni tingkat kelenturan yang dibutuhkan untuk penampilan yang optimal pada masing-masing cabur untuk melatih kelenturan atau fleksibilitas tubuh dapat melakukan dengan senam, yoga, dan renang. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kelenturan seseorang, yaitu jenis kelamin, jenis sendi, latihan fisik, kehamilan, jumlah lemak tubuh. Nah, cara untuk meningkatkan kelenturan tubuh ini biasanya digunakan dua jenis peregangan, yaitu peregangan statis dan peregangan dinamis secara umum. Nah, unsur-unsur lainnya dari latihan fisik ini ada kelincahan atau agility. Nah, kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan
Seseorang dikatakan memiliki kelincahan ini jika dapat bergerak secara cepat sekaligus dapat mengubah arah secara cepat pula tanpa terganggu keseimbangannya. Nah, bentuk-bentuk dari meningkatkan kelincahan ini adalah dengan latihan mengubah arah gerak tubuh atau shutterline, latihan lari berbelok-belok atau zigzag, latihan mengubah posisi tubuh atau squatters. Yang terakhir ada latihan kelincahan gerakan bereaksi. Nah, untuk apa kegunaan dan manfaat langsung dari kelincahan ini, yaitu mengkoordinasi gerakan-gerakan berganda atau stimulasi, mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi, mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. Dan yang keenam ini ada keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangan ini merupakan kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Unsur keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam caber, senam, dan loncat indah. Nah, jenis keseimbangan ini adalah keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini adalah pusat gravitasi, yang kedua ada garis gravitasi, dan yang ketiga ada bidang tumpu, yang keempat ada kekuatan otot, yang kelima ada indeks massa tubuh, yang keenam jenis kelamin, yang ketujuh umur, yang kedelapan aktivitas fisik. Nah, bentuk-bentuk latihan dari latihan fisik ini ada yang pertama bentuk-bentuk latihan kekuatan dan daya tahan. Bisa dilakukan dengan squat jump, push up, pull up, squatters, sit up, dan back up. Bentuk-bentuk lain untuk daya tahan jantung dan paru-paru adalah dengan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru dengan latihan seperti fartlek, jogging, interval training, lari cepat sekali, lari cepat yang kontinu, lari lambat yang kontinu, lari dengan interval, latihan interval, jogging, lari cepat ulang, dan fartlek atau speed play. Nah, yang selanjutnya ada bentuk latihan plyometrik khusus untuk tungkai. Bisa dilakukan dengan lompat kodok, jingkat atau berjingkat, hop, lompat dari ketinggian atau deep jump. Nah, bentuk-bentuk latihan dari kelincahan bisa dilakukan dengan shutter roll, zigzag roll, dan squat roll. Dan kelentukan bisa dilakukan dengan latihan peregangan atau stretching. Nah, ini mempunyai 4 model, yaitu peregangan dinamik, peregangan statik, peregangan pasif, dan proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.